Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyaji Tanojaya dengan NIM akhir 253, Prodi Ekonomi Pembangunan dari kelas D. Di sini akan mempresentasikan tentang modal sosial. Sebelumnya, modal sosial merupakan suatu norma atau nilai yang dipahami bersama oleh masyarakat yang dapat mempererat jaringan sosial yang positif sehingga terciptanya kerjasama yang saling menguntungkan. Baik, di sini saya ambil contoh adalah sebuah komunitas. Sebuah komunitas terbangun karena adanya ikatan sosial di antara warga atau masyarakat. Di dalam kehidupan masyarakat, banyak sekali komunitas yang dibangun atas kesepakatan dan tujuan bersama yang ingin dicapai oleh komunitas tersebut. Seperti contohnya, komunitas petani, komunitas nelayan, komunitas seni budaya, dan sebagainya. Keberadaan komunitas ini didasarkan pada interaksi antar anggota masyarakat yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat untuk saling bekerja sama satu sama lain, baik dalam komunitas yang paling kecil maupun komunitas yang paling besar. Kerjasama dilandasi oleh rasa saling percaya dalam komunitas. Kepercayaan akan terjadi apabila dilandasi oleh kejujuran, keadilan, keterbukaan, saling peduli, saling menghargai, saling menolong di antara anggota komunitas tersebut. Kepercayaan akan muncul ketika semua anggota komunitas itu memiliki ikatan sosial yang kuat dan yang terbangun dalam sistem sosial apabila di antara anggota saling berinteraksi pada waktu relatif lama dan mendalam. Menjelaskan bahwa sistem sosial yang baik akan terlaksana jika manusia sebagai para pelakunya mencerminkan sikap yang baik. Berjalannya sistem ini sangat dipengaruhi oleh manusianya sebagai pelaku kehidupan ini, sehingga sangat penting sekali untuk mengkaji perilaku manusia sebagai dasar pembangunan kehidupan yang berkelanjutan. Selain itu, kepercayaan merupakan salah satu modal sosial yang paling penting untuk membangun komunitas, baik untuk komunitas itu sendiri maupun hubungan dengan komunitas yang lainnya. Dengan demikian, modal sosial menjadi dasar terbangunnya kerjasama di dalam kehidupan masyarakat demi mencapai tujuan bersama dalam pembangunan sosial. Baik, sebelumnya secara umum, modal sosial didefinisikan sebagai informasi, kepercayaan, dan norma-norma timbal balik yang melekat dalam suatu sistem jaringan sosial. Dalam konteks kehidupan masyarakat, konsep modal sosial dapat menjelaskan relasi-relasi sosial dan norma-norma yang bekerja dalam suatu struktur sosial untuk melihat perkembangan suatu masyarakat. Modal sosial dapat memungkinkan terciptanya kemakmuran ekonomi yang dikaitkan dengan isu-isu pembangunan di suatu negara, terutama negara-negara berkembang seperti di Indonesia ini. Baik, seperti contohnya adalah komunitas saya sendiri. Komunitas saya sendiri bernama Nganjuk Vapor Community. Awal mula mendirikan Nganjuk Vapor Community berasal dari keinginan untuk merangkul para pengguna vape, baik komunitas, non-komunitas maupun produsen melalui grup Facebook. Pada awalnya komunitas ini masih berjalan masing-masing dan belum saling merangkul. Adanya keinginan kita sebagai komunitas untuk menjadikan Nganjuk Vapor Community berkembang dan menjadi wadah edukasi bagi vapers di kota Nganjuk. Mendorong komunitas ini untuk mempersatukan vapers Nganjuk lebih dalam lagi. Nganjuk Vapor Community mendapat respon yang sangat positif daripada vapers dan masyarakat. Bagi mereka, adanya Nganjuk Vapor Community membuat mereka merasa terlangkur, mengenal lebih jauh dunia vape melalui ragam edukasi yang dibagikan, serta banyak mendapat kenalan baru, bahkan tidak hanya menarik perhatian bagi para vapers di Nganjuk saja, namun di daerah sekitarnya seperti Kediri, Madiun, Bojonegoro, dan Jombang. Jadi kami sebagai komunitas merangkul komunitas-komunitas vapers melalui event Vape Meet dengan aktif mengadakan edukasi dan bagi-bagi untuk para kaum duafa. Untuk produsen, kami merangkul dengan cara memperkenalkan produk-produknya ke Vape Store sehingga bisa berkesinambungan dan saling mengakomodasi terkait modal. Nganjuk Vapers Community tidak memiliki struktur atau sistem kepengurusan tertentu, tetapi ada sekitar 10 orang yang menjadi anggota pokok.
Selain itu, anggota-anggotanya berasal dari perwakilan komunitas-komunitas vapers di Nganjuk. Juga menjadi induk bagi acara-acara besar bertajuk edukasi dan vape meet. Saat ini, anggota Nganjuk Vapor Community sudah mencapai angka 30.000 di grup Facebook. Grup ini diperuntukkan agar vapers bisa saling mengenal, namun para anggotanya tidak diperkenalkan untuk menjual produknya dalam grup tersebut. Jika sebatas ingin memperkenalkan dan promosi produk, maka admin grup sendiri yang akan mengunggah konten untuk memperkenalkan toko. Meskipun merupakan komunitas yang masih sangat baru, Nganjuk Vapor Community memiliki misi untuk mendirikan bangunan yang akan menjadi base camp bagi komunitas-komunitas yang berkumpul dan mengembangkan kreativitasnya di dunia vaping. Adanya sekretariat ini diharapkan akan semakin mempersatukan, merangkul, dan menjadi wadah untuk edukasi terutama tentang penggunaan device yang tepat. Dan selanjutnya adalah untuk memajukan industri di vape. Tidak hanya produk yang semakin laku di pasaran, tetapi juga bagaimana produk tersebut digunakan dengan tepat sehingga manfaat positif vape dapat lebih banyak dirasakan untuk membantu perokok berhenti dari kebiasaannya dan bukan bawa keburukan bagi masyarakat. Melalui Nganjuk Vapor Community, komunitas ini ingin memberikan edukasi bagi para vapers dan non-vapers untuk berhenti merokok dan beralih ke vape yang lebih rendah resiko. Misi ini telah dijalankan dengan membagi pot dan liquid dalam event yang diadakan. Nganjuk Vapor Community sering mengadakan event yang diperuntukkan untuk teman-teman vape Nganjuk untuk mengobati kerinduan vape akan event-event besar. Selain acara besar, Nganjuk Vapor Community memiliki agenda kegiatan bulanan seperti Vape Meet. Kegiatan dalam skala kecil ini bertujuan untuk mendekatkan komunitas-komunitas vapers di Nganjuk. Selain itu, bisa mengenal lebih akrab agenda Vape Meet yang digunakan sebagai sarana diskusi dan sharing soal rencana event-event mendatang. Dalam pelaksanaan acara, Nganjuk menyimpan keuntungan yang didapat untuk diberikan bagi teman-teman yang membutuhkan. Hal ini berlaku tidak hanya untuk keuntungan dari acara besar, tapi juga hasil penjualan liquid. Dalam upaya kontribusinya terhadap masyarakat, Nganjuk Vapor Community membuat merchandise seperti kaos dan menjual ke teman-teman brewer, di mana hasil penjual yang diperoleh akan sepenuhnya diserahkan pada yayasan yang membutuhkan. Tidak hanya yayasan panti asuhan, Nganjuk Vapor Community juga aktif turun langsung ke daerah-daerah yang terdampak bencana seperti saat banjir bandang dan kebakaran di Kabupaten Nganjuk.